Kebanyakan trader itu loss atau unprofitable karena mereka nggak tahu caranya, nggak tahu real truth about trading. Dia hanya berfokus kepada profit and loss saja, tapi dia nggak lihat prosesnya long termnya seperti apa. That's why dia still unprofitable gitu. Banyak di antara trader tuh nggak tahu boundaries, nggak tahu data, nggak tahu disiplin, nggak tahu risk management segala macam. Mungkin antara kalian udah banyak yang paham, tapi most of the trader yang gagal pasti karena masalahnya itu aja gitu. Nah sekarang gue mau nunjukin real truth atau kebenaran di dunia trading yang bisa kita lihat di sini dia dari leaderboard platform yaitu Funding Pips. Ini kita bisa lihat dari live standing for the top funded trader. Jadi ini top leadernya. Ini sekitar ada 50 orang. Dan ini real truth yang lumayan mengerikan ya. Nih kalau kita bisa lihat, nih kita zoom. Nih ada top 1 itu Muhammad D. Dia profit sekitar 33%, 33,57 dengan win rate yang hanya 32%. Dalam total lihat losing streak-nya sekitar 13 kali. Winning streak-nya 9 kali. Lihat betapa banyak dia dapat consecutive loss tapi still profitable dengan angka yang lumayan gila ya. Bisa dibilang profit $100,000 ya dari akun I think ini of all time, jadi bisa aja $200,000 atau berapa. Tapi yang buat dia profitable walaupun win rate yang kecil, lihat dong average win-nya dengan average loss-nya. Lihat bagaimana dia menyusun atau mengatur resiko yang dia ambil. Jadi resikonya itu sekitar 2.000 dengan win rate-nya dengan average win-nya sekitar 7.000. Dan mungkin it's basic, tapi lihat nomor 2-nya. Ini gila banget. Win rate 10%. Masih bisa bertahan dengan profit bahkan lebih besar dari top leader nomor 1. Dengan profit presentase ya. Ini presentase bukan profit duit. Itu 37%, berarti lebih besar dari Muhammad. Dengan win rate yang only 10%. Wow, that's crazy. Tapi kalau kita bisa lihat lagi nih ya, losing streak-nya ada 15 kali. Winning streak-nya cuma plus 2. Gila. Ini nggak semua orang bisa ngelakuin ini dengan total trade 50 kali. Win rate-nya cuma 10%. Kalian bayangkan itu, but still profitable. Bahkan masuk top leader nomor 2. Ini of all time ya. Bukan of all time sepanjang masa, tapi sejauh ini masih. Tetapi yang kita bisa lihat di sini, kenapa dia bisa bertahan dari lagi-lagi risk reward. Nah dari sini aja ini udah ngebuktiin bahwa kalian tuh nggak bisa ngeremehin yang namanya SLTPs guys. Ini buktinya ada top 2 loh. Top 2 dengan profit 37%, $37,000. Profitnya average win-nya 10. Ini kira-kira berapa RR ya ini ya? 296. Itu sekitar 35 RR-an. Wow. 1/35 RR. Ini average ya, ini dari total average, cuman kalau realnya gue nggak tahu. 1/35 tapi win rate-nya 10%. So yang bikinnya profitable yang jelas yang pertama risk reward, yang kedua dia tahu boundaries, dia tahu batasan, yang ketiga dia disiplin dengan dirinya sendiri, dia tahu batasannya. Oke, win rate gue kecil, RR gue besar, at the end of the day gue bakal profitable even though gue lose track 15 kali. I know gue bakal still profit gitu. Dan ini gila ya, average duration-nya bahkan cuma 1 jam 53 menit, hampir 2 jam dengan RR 1/35. Wow, gila. Gue gak habis pikir ini bagaimana dia trade-nya. Kalau gue sih gak sanggup ya. But still ini proof dan truth about trading. Ya, it's not kalian udah stop lah dengan perdebatan RR besar, fake, SLTP segala macam bohong. Ini buktinya ada gitu. Dan yang paling terpenting lagi-lagi yang kita bisa pelajari, kalian harus disiplin. Ini gue yakin
orang ini pasti sangat disiplin dengan risknya, manajemen risiko, dan sistemnya sendiri. Karena nggak semua orang bisa losing streak 15 kali dan cuma winning streak 2 kali, dan still bisa bertahan gitu. Ya, ini coba kita cari lagi nih. Rata-rata average win rate dari top leader 50 orang ini, itu rata-ratanya 30 ke 50 ya. Ini ada yang 100% tapi trade-nya baru 5. Ini yang ada 2000 trade, win rate-nya sekitar 55%. It's normal. Tapi dengan, kayaknya ini akun kecil ya, lihat dari profit dan loss-nya. Nih, bahkan ada yang 24%, and then he still profit. Ini kita cari yang trade-nya banyak nih, 105, losing trade-nya 9 kali. Tapi tetap win, tetap profit dengan 11%, $11,000. Dengan win rate cuma 28%. Gitu, so kalian tuh jangan terlalu fokus kepada profit dan loss-nya doang, tapi fokus sama akhir hasilnya. Jadi ketika kalian tahu akhir hasilnya bagus nih, jadi kalian yang gak usah mikirin yang sekarang dulu gitu. Ketika kamu profit nih atau loss, kalian malah langsung mikir, ya gue harus ganti strategi nih, ya gue harus rehat nih. Tapi kan kalian gak tahu nih ending of the trade-nya berapa. Dan ini is already proof dari leaderboard ini ya. Ini kalau kita bisa lihat nih, ada yang losing streak 29 kali. 29 kali dari trade 146. Ini top 10 namanya Valentino. Dia profit 18% dengan win rate cuma 23%. And he still goes up. Dia masuk top 10, the greatest, the top trader. Dengan RR yang bisa dibilang lumayan besar juga sih. Win rate-nya, RR-nya. Coba kita cari yang paling normal deh, ini 50. Nah, ini normal 1/2 tuh 1/3, 54 win rate dengan average-nya 4 kali loss. So dari top leader ini aja, ini bahkan 33 kali nih. Gue baru lihat 33 kali. So dari sini aja kalian udah bisa nyimpulin bahwa ini real truth-nya. Kalian kalau mau jadi become profitable itu keker untuk aiming to the end of the trade. Jangan lihat, misal 1 bulan pertama loss nih, and then kalian pengen ganti strategi, ganti pemikiran, ubah-ubah style, ubah-ubah psychological thinking, ya endingnya bakal hancur. Kalian harus belajar dari orang-orang ini. Gua sih jujur ya, gak sanggup sih dengan win rate 10%, tapi dia sanggup. So buat kalian dengan win rate yang cuma pas-pasan, coba adjust di RR atau adjust di sistemnya. Kalau kalian gak sanggup, win rate kalian kecil ya, turunin risk reward atau perbagus skill kalian dalam mengeksekusi. So mungkin itu aja ya. Gue cuma pengen nge-lihat ini doang gitu, pengen memberikan penyadaran kepada kalian bahwa trading itu yang terfokus memang pada psychological thinking dan kepada disiplinan sendiri. So good luck guys.